yang saya tanamkan di Ya, dalam berarti hati kamu saya. nantang ucapan Yesus berarti. Bukan saya, waduh, kalau saya menantang untuk Nah apa saya sekarang, untuk coba apa saya juga kalau kamu tidak Kristen? menantang, menurut Yesus kalau ingin kekal di surga selamat, harus mengakui dia sebagai apa? Kata Yesus. Saya mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat Di saya mana karena ucapan Yesus kayak gitu? Di mana? hanya melalui dialah saya sampai kepada Bapa Iya, itu. caranya harus mengakui dia sebagai apa? Aduh, Ustaz Tahta ini sudah saya Loh, jelaskan dari kan tadi. Yesus sudah Gimana sih? mengatakan, inilah hidup yang kekal di surga itu. Mereka Sudah mengenal jawab-jawab. satu-satunya Allah Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan yang telah engkau utus. Jadi tidak ada inilah hidup yang Iya, kekal mereka yang mentuhankan aku. Tidak ada. tidak selamat saya kalau tidak melalui Tuhan Yesus, nggak selamat. Ya tadi kamu mentuhankan Yesus. Padahal Yesus hanya jalan kepada Tuhan. Seharusnya kamu Iya, hanya mentuhankan Tuhannya Yesus. saya sudah mengatakan dia adalah Tuhan dan juru selamat Iya, tapi kan saya. tidak punya data. Dia Tuhan itu di mana datanya? Tuhan itu tidak perlu dia mengaku saya itu Tuhan. Tidak perlu. Oh, Cukup kita berarti tahu kalau ada orang ketika mentuhankan pohon beringin, ditanya, kalau kamu kenapa mentuhankan pohon beringin? Oh, terserah saya lah. Dia tidak perlu ngaku kalau dia Tuhan. Mau gitu? Seharusnya kalau kamu ingin mengikuti Yesus, cari dulu. Oh, Yesus ini mentuhankan siapa ya? Oh, ternyata dia mengenalkan Tuhan satu-satunya adalah Allah. Kan gitu. Ya. Yang tidak kelihatan di langit, tidak serupa dengan apapun. Dia sendiri posisinya utusan. Oh, utusan itu penyampai firman. Udah, nabi. Ya iya, serius satu-satu imani itu. Kamu enggak. Udah tahu Tuhan yang benar Allah, Yesus utusan, malah Yesus yang dituhankan. Kan gak nyambung gitu. iya saya meyakininya begitu bagaimana lagi. Ya udah, makanya jangan jangan pakai data, imani saja. Iya nggak apa-apa saya meyakini itu bagaimana. Ya udah bang, sembah aja jalan bang, nggak apa-apa. Kita juga nggak apa-apa Iya bang. Nah, itu aja feeling memang bang. kalau tidak melalui dia, tanpa dia tidak ada manusia yang selamat kalau Melalui tanpa dia dia. tadi kamu tidak ikutin caranya. Nah, tanpa dia orang tidak akan selamat. Oleh Iya, sebab tidak itu tidak selamat, tapi tidak kamu ikutin caranya itu. Gimana mau selamat? kedatangannya itu untuk menyelamatkan gitu loh. Nah, siapa yang mampu menyelamatkan? Saya tanya sama Ustadz Tahta. Yang bisa menyelamatkan manusia siapa? Tuhan melalui Nah, utusannya. Tuhan. Nah, dia datang sebagai penyelamat. Nah iya, walaupun Musa penyelamat Musa itu. Ah, berarti Musa juga Tuhan begitu. Ya bukan utusan Tuhan, dia kan tadi sudah gue bilang. Tadi Ustadz Tata bilang waktu saya tanya Ustadz Tata siapa yang mampu menyelamatkan? Ustadz Tata bilang Tuhan, melalui siapa caranya? Kan Tuhan tidak mau turun ke dunia, melalui utusannya jalan. ah, tadi Ustadz Tata bilang Musa juga penyelamat. Berarti Musa Iya, juga Tuhan. iya. Ah, Tapi bukan Tuhan Musa ini, Tuhan itu penyelamat. Caranya dia tidak turun sendiri untuk menyelamatkan. Yesaya 19:20. Dia mengutus juru selamat yaitu Musa, Daud, Yesus. Juru selamat mereka ini. Karena melalui mereka manusia umatnya itu kenal Tuhan. Jadi mereka ini jalan. Hmm. iya, Apaan betul sih? saya Udah ngerti Tuhan data Yesus. ya gitu. Pokoknya juru selamat itu Tuhan katanya. Berarti setiap Tuhan mengutus juru selamat, Tuhan semua itu. Nabi-nabi Israel itu. Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat. Berarti Tuhan semua yang dikirim itu. Iya. Santai aja Ustadz, santai. Ah. Nah, iya santai Ya kalau bang, saya. kasihan teman-teman di bawah tuh sampai pada pusing semua, gemes yang di bawah bang. Gemes, mereka gemes. Gemes bang. Gemas. Siapa yang gemas? Iya gemes sama abang. Abang Nggak kok apa-apa. pinter banget gitu loh. Wow. Nggak apa-apa. Iya. Puji Tuhan. Gemes sama abang. Iya, puji Tuhan. Haleluya, ya. Betul kan? Pada gemes tuh. Jadi gini Ustadz Tata ya. Itu malam sempat saya tanyakan sama Ustadz Tahta, tapi
kalau nggak salah malam itu saya diturunin ya, belum sempat dapat jawabannya, saya sudah diturunin. Apa? Hmm? Eh, Waktu kita bahas Nabi Isa itu bang, Kenapa mungkin Nabi Isa? Mungkin Ustaz Tata udah lupa. Hmm. Tanyakan lagi. Oke, saya mau tanyakannya. Saya narasikan sedikit, boleh bang? Apa? Saya narasikan sedikit, baru saya tanya bisa? Silakan. Oke. Ya, saya izin dulu kalau diizinkan ya. Oke. Silakan. Karena gini Ustaz Tata ya, Hmm. saya selalu mendengarkan klaim-klaim juga dari teman-teman Islam bahwa Nabi Isa ini akan datang di akhir zaman nanti Oke. sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Betul. Itu selalu saya minta datanya di dalam Al-Quran, karena ada aneh juga sih ketika saya membaca surah Al-Imran ayat ke-45 itu, bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah salah satu nabi yang luar biasa. Kalau sepengetahuan saya diceritakan di dalam Islam juga, karena dari kelahirannya saja sudah sangat luar biasa. Penciptaan kelahirannya itu tidak seperti nabi-nabi lain. Terus? Kemudian di Al-Imran dia diceritakan bahwa dia adalah nabi yang terkemuka. As-Sukruf juga, As-Sukruf ayat 61 itu ditunjukkan bahwa pengenalan jalan yang lurus itu melalui Nabi Isa alaihissalam. Itu kemudian yang saya mau cari tahu datanya, nabi spesial begini yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini kok bisa di akhir zaman nanti turun datang menjadi umatnya Rasulullah dan menjadi pengikutnya Rasulullah. Itu tertulis di dalam Al-Quran di surah berapa, ayat berapa? Oke, sudah. Iya. Oke. Jadi wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia, wal akhirah di akhirat, wal akhirah. Maksudnya apa? Nabi Isa ini terkemuka di dunia bin nubuwah, dengan kenabian, bahwa dia akan menjadi seorang nabi. Dulu dia itu lahir tanpa ayah, dihina oleh Israel. Makanya kata mereka, ya uhta Harun, kamu ini orang yang solehah seperti Nabi Harun. Kenapa kamu seperti itu, wahai Maryam? Maksudnya apa? Lahir tanpa suami. Akhirnya kata Maryam, nanya ke anak saya. Lalu Nabi Isa ini masih kecil, bayi, ngomong, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini seorang nabi. Gitu loh. Makanya dalam Al-Quran ketika dia dihina oleh orang Israel, ditolak, bahkan dikatakan anak zina lah. Makanya Al-Quran meluruskan, jangan kamu hina utusanku. Dia itu terkemuka karena seorang nabi. Bahkan dia di akhirat bisa memberi syafaat kepada umatnya Israel. Karena dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran 49, wa rasulan ila bani Israel, dia diutus hanya kepada bani Israel. Sehingga dia terkemuka di dunia karena seorang nabi. Di dalam Bible juga nabi dia, Markus 6 ayat 4. Gitu loh. Yang kedua, jalan yang lurus dalam Al-Quran. Kamu cuma baca Az-Zukhruf ayat 61. Kamu tidak baca 64-nya. Kenapa dia mengatakan jalan yang lurus? Karena dia mengajak kepada Tuhan Allah. Coba baca 46-nya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Makanya kalau ada orang mentuhankan Nabi Isa, bukan jalan yang lurus itu. Karena jalan yang lurus, kata Isa, hanya mentuhankan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Gitu. Ya, terus dia turun ke dunia di dalam hadis Hakman Adlan. Dia maka dalam hadis itu dia sholat bersama umat Islam, bersama Imam Mahdi. Kenapa dia sholat? Karena menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka Di mana tertulis? syariat berlaku Surah semua. berapa, Kenapa? Surah berapa itu? Di Dalilnya hadis. surah berapa ayat? Di hadis.
Oh tidak, yang saya tanyakan di dalam Quran Bang, di mana pernyataan Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan Ah, main-main loh. Ini hadis harus dan Allah yang Al-Quran harus itu mengatakan. bang, hadis dan Al-Quran itu Kalau perintah kalau di Allah. hadis Bang, Perintah kalau Allah di juga hadis itu kan hadis itu. perkataan Nabi kalau hadis Bang. Loh, iya tapi kan Itu kan perintah Allah supaya gini Allah loh. yang mengatakan bahwa Kamu makanya kamu Isa akan bertanya. jadi pengikutku. Kamu ini mau bertanya atau gimana? Enggak, saya bertanya di dalam Al-Quran. Oke, Karena gini kalau Bang. Nabi itu perkataannya di Allah, hadis, Allah perkataannya berfirman, Nabi. Atiullah taatlah kepadaku melalui Al-Quran. Wa ati Rasul dan taatlah kepada utusanku Muhammad melalui hadis. Ini perintah Allah. Kok abang mengatakan saya udah mau pakai hadis lu? Aneh abang ini. Wong kami oleh Allah disuruh mengikuti ucapan Nabi Muhammad juga melalui hadisnya. Kok abang melarang? Bukan, saya Makanya tidak kata Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu kitabullah Quran wa sunnah hadis. Udah. Dua ini pedoman umat Islam. Dua-duanya harus dipakai. Bang Ustadz Tahta, mohon izin ya Bang Ustadz Tahta. Dari awal kan saya sudah narasikan bahwa jelas sekali Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dia adalah nabi terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, karena dia seorang Kemudian nabi. Iya, dengerin dulu dong, saya belum selesai. Gantian. Sebentar saja kalau saya, nggak lama-lama kalau saya. Silakan. Jadi kan dari awal pernyataan saya di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa kalau memang tidak ada, bilang tidak ada, adanya di hadis gitu loh. Karena setahu saya itu yang saya mintakan eksplisitnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa di mana tertulis dalam Al-Quran kalau Nabi Isa ini akan datang menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sudah. Sudah. Dengan sedikit lagi. Ini saya akan jelaskan tentang Isa melalui Quran dan Bible ya. Jadi pertama dalam Al-Quran dia itu utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Juhruf ayat 59. Dia diutus untuk Israel. Kalau dalam Bible dia diutus untuk Israel, Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani Alkitab wa jalani nabiyya. Dia seorang nabi. Dalam Bible dia juga seorang nabi. Mana datanya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21 ayat 10. Dalam Al-Quran dia diberi kitab. Atani Alkitab atau waliyakum alal Injil bima anjalallah. Al-Maidah ayat 46 atau 47. Di dalam Bible dia juga menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Aduh, jaringannya Dia stuck. menerima Itu kitab. suaranya tuh. Dan di dalam Al-Quran dia mentuhankan Allah. Al-Juhruf 64. Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Dalam Bible dia juga mentuhankan Allah. Matius 11:25. Terus Yohanes 17:3. Terus Markus 12:29. Jadi sama bang. Dia itu seorang nabi penyampai firman utusan untuk Israel mentuhankan Allah. Jadi kalau kamu pakai Al-Quran ya sama. Ya, tidak ada berubah dia tetap mau pakai Bible mau pakai Al-Quran tetap dia seorang nabi utusan untuk Israel mentuhankan Allah penyampai firman. Nah kalau tadi itu di dalam Al-Juhruf dia itu nanti turun kan di akhir zaman Al-Juhruf 61. Maka di dalam tafsirannya di antaranya turun di situ menjadi umatnya Nabi Muhammad di dalam Al-Juhruf 61 itu. Gitu karena banyak hadis-hadis bahwa dia akan turun terus mematahkan salib, membunuh Dajjal, terus membunuh babi. Maksudnya menyampaikan keharaman B2. Gitu. Udah. Jelas ya semuanya ya untuk usul atau
Hakim tadi sudah kemudian bisa saat jelas ya. Dan sudah jelas semuanya udah masalahnya. Eh, abang salah. Aduh, autor udah jelas sampai Anda selalu saya Sebenarnya ya tadi di dalam Al-Quran tidak ada. bahwa Di dalam Al-Quran suhu sanitasi bentar ya. Ya. Waduh, Pram, putus-putus, Pram. Putus-putus. Sinyalnya, Bro. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Tata, saya tambahkan. Jadi semua terjawab dengan tuntas. Cuma otak Anda aja yang nggak pakai akal, cuma pakai doktrin imani saja, silahkan kabur alias keluar. Kalau memang, mohon maaf ya, saya tidak menggunakan doktrin imani saja dari Paulus atau iman solafet atau istimewism. Silakan, kalau sudah selesai, tuntas, saya sambut lagi tamu berikutnya. Si anu apa nih, Kasih, silahkan. Ayo Kasih, selamat malam Kasih. Oi Kasih. Tidak ada lagi pertanyaan. Kasih, Muslim apa Oten? Muslim. Oh ya, silakan, terima kasih. Lanjut, silakan, ada bertanya sama Ustadz Tata? Tidak ada. Oh nggak ada ya, tunggu dulu saya Tanya lo bang dari tadi belum Bang, di bawah aja, Bang. Ya Zizi silakan bertanya dulu. Ya ada Zizi silakan bertanya. Teman-teman di bawah. Ya udah. Layar ya teman-teman di bawah ya, tetap layar ya. Tetap layar ya teman-teman ya. Tetap layar ya. Saya lompat di Ya, Bang. atas. Maaf ya teman-teman, satu Assalamualaikum. pertanyaan ini bikin Waalaikumsalam. Bikin penasaran betul. Aku di bawah aja. Bang Tata, Yuk, lanjutkan. Ya. Hah? Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sebentar, ini Bunda Multizi dulu. Lanjut. Aku di bawah aja. Bang, masih- Aku di bawah aja. Pintu sebelah kanan keluarnya Bang Daso. hati-hati Aku ya Islam, Bang. aku Islam. Kita yang naik yang teman-teman Kristen aja ya, karena narasumber kita cukup di atas. Ya habis itu nanti Ji turun abangku, sabar ya. Ji jangan turun lah, udah cukup kita. Turun Zi, belum, jangan turun. Di atas saja. Lanjut Zi, lanjut. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa bertanya. Satu nih Bang, penasaran bener ini lama sekali ingin ditanyakan tapi belum yakin jawabannya gitu. Ini mumpung ketemu pakarnya. Bang Tahta, misalnya ya, untuk menghindari fitnah, untuk menghindari gosip, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai seorang jombloawati gitu, itu ketika kita berkomunikasi dengan lawan jenis, kita mengaku bahwa kita memiliki 2 anak, apakah dosa apa enggak? Oke. Jadi kalau bisa pakai cara yang lain. Tapi saya juga yang mengatakan gitu. Saya juga pakai istilah gitu. Hah? Bukan promosi, ini salah. Enggak gini loh, kan ini Bukan promosi sama. Bukan. Siapa yang ngomong promosi? Yang di bawah, Bang Erwin nakal. Oh. Ya Bang, Ya, gimana Bang? ya kalau bisa jalan seperti apanya lah. Fitnah itu apa intinya hal-hal yang sudah dilarang jangan dilakukan. Tanpa harus kita supaya tidak dikatakan fitnah ya gak usah. Yang penting ketika kita mau digombalin orang apa, pokoknya sifatnya perempuan gini loh ya, tak kasih tahu. Kalau memang senyum itu ibadah. Kadang-kadang orang senyum, wong saya ini lagi ibadah. Enggak, kalau senyumnya perempuan malah maksiat ke laki-laki itu. Gitu ya. Jadi
apa ya? Nggak harus bohong kayak gitu. Nggak usah kalau mereka nanya apa adanya, jawab apa adanya. Nanti kalau mengarang-arang kayak ini kayak mau merayu, ya ngomong. Ya. Enggak, Nggak Bang. usah, nggak Ya usah udah bohong. gini. Nggak usah bohong, Oke, nggak usah siap. bohong. Oh, saya punya anak, oh, saya punya, nggak usah. Gitu loh. Enggak, Bang, gini. Walaupun tujuannya Gini. baik. Misalnya kan? gini nih, Bang. Hmm. Iya, Abang gini. Kan di situ kan suka bikin lagu kan. Misalnya untuk Bang Tahta kan bujang. Terus untuk Bang Juma kan juga bujang. Terus untuk abang-abang yang bujang itu, sehingga banyak sekali netizen yang akhirnya gimana gitu ya kan. Nah, daripada jadi lebih baik mengaku bahwa kayak gitu lah. Nah, itu kan menghindari fitnah, Bang. Jadi Bang Tahta juga selamat, Izzy juga selamat gitu maksudnya. Apakah kayak gitu tuh nggak boleh gitu? Dah itu aja. Bukan Nah, curhat, ini beneran. ya gini Ji, intinya bohong itu boleh itu kan 3 itu kan ya. Contohnya ada dalam peperangan gitu. Atau intinya gini, ada otak waras mau dibunuh oleh Prof. Dia sembunyi lari ke saya, Tata, saya mau dibunuh sama Lord, sama Prof. Hanya ya udah kamu sembunyi di dapur saya. Lalu yang mencari ini bawa parang bilang ke saya, Tata, lihat Bang Otak Waras, bawa parang dia. Saya wajib berbohong. Ya, kenapa? Karena memang bohong itu kan awalnya memang dosa. Tapi untuk menjaga nyawanya manusia, lebih besar menjaga nyawa. Maka boleh berbohong. Juga ada yang mubah. Contohnya ada orang suami istri. Dia baru manten baru masak. Istri yang ngomong, Mas, gimana masakan saya? Enak. Oh iya, padahal asin. Untuk supaya apa? Karena kalau wah gak enak asin kan tersinggung nantinya. Itu yang mubah. Ya, jadi hal kayak gitu yang boleh. Selain itu, tidak usah berbohong. Siap, Bang, siap. Paham. Siap. Ya, monggo silakan. Sekarang sudah yakin. Terima kasih, Bang. Yuk, oke. Siapa lagi nih yang apa nih? Poencak. Noise banget nih Poencak. Noise Puncak. Halo Puncak. Ya udah Bang turunkan. Tata, Ya ini kristal nih Oten nih. Dia Bang Tata. Kristal. Oten ya Bang. Tata, dari contoh tadi itu melihat suasananya atau dari hukum wajib itu berbohong itu hukumnya wajib gitu. Maksudnya gimana itu? Gini Bang, dalam Islam itu ada haram, ada halal. Itu kan demi kemaslahatan manusia kan. Contohnya Tuhan melarang demi kemaslahatan kebaikan manusia. Orang berbohong atau orang bermaksiat dilarang berarti bahaya. Jadi yang didahulukan itu suatu yang kebaikan. Makanya ketika haram, ya contohnya gini, bohong ini dosa. Bagaimana dengan situasi yang lebih besar lagi? Kalau saya jujur, Bang Otak Waras dibunuh. Tapi kalau saya bohong selamat nyawa ini, maka lebih diutamakan kita bohong. Apa masalahnya? Menyelamatkan nyawa. Gitu. Jangan sampai oh iya ya bohong tak boleh. Itu di dapur saya. Akhirnya dibunuh kan? Maka dalam Islam bohong dengan menyelamatkan manusia lebih tinggi mana? Gitu loh. Maksudnya gitu dalam Islam itu, Bang. Nah, Ya, kalau Bang. tidak gini, Bang, kalau tidak ada penjelasan kayak gini, takutnya orang gini, iya ya, orangnya sangat taat ke agama. Kalau tidak dijelaskan begitu detail, iya ya, kan bohong nggak boleh. Akhirnya ditunjukkan nantinya nyawa hilang, gitu loh. Sehingga Islam itu sangat detail gitu loh. Mana yang lebih maslahat, ada dalilnya, gitu. Oke, lanjut. Masalahat itu mudarat yang paling banyak gitu ya. Kalau Iya. ukurnya. Nah, bohong kalau saya mengatakan, oh iya Bang Otak Waras ada di dapur. Ini kan bohong saya. Tapi pembunuhan terjadi. Lebih besar mana? Maka dalam Islam hitungannya lebih besar kita itu menyelamatkan nyawa.
Gitu. Karena kalau saya jujur, mudorotnya lebih besar. Paham Bang? Enggak. Loh, kok udah paham? Karena kan informasinya kan belum dapat. Informasi dari apa? Orang Intinya yang gini, Bang, gini loh. orang yang dibunuh Pokoknya, itu. kalau ada situasi seperti itu, kita harus berbohong saja. Boleh. Iya. Nah, Tata, di mana ada bohong itu boleh loh. Kita kan situasinya menyelamatkan nyawa ini. Nah, kalau kita mempertahankan bohong dosa, tidak ada keterangan boleh dalam hal situasi kayak gitu, akhirnya ada nyawa nanti yang hilang. Gitu loh. Maka menyelamatkan nyawa lebih besar, lebih tinggi. Berbohong demi kebaikan. Makanya dicontohkan. Tapi jangan sampai oh berarti bohong apapun oh ini satu tujuan baik, nggak bisa. Ada contoh-contohnya dari Rasulullah. Contohnya kayak pembunuhan tadi itu. Gitu karena nanti takut orang dialihkan. Oh iya saya tujuannya gini. Enggak ya. Harus ada maslahah gitu. Ya sudah Bang, karena hanya sudah dijawab, mohon maaf. Iya, kasih lagi tuh, kasih lagi Zi. Oh, adik mau Panggil dulu. kasih Zi. Oh iya. Jangan lupa dari Zi ya, buka tadi ya. Iya, nanti adik buka ini chatnya. Seperti itu, terima Oke, kasih. oke. Mohon maaf teman-teman ya, kalau mungkin pertanyaannya mungkin tidak berkenan karena itu sangat penting mengingat si sendiri juga baru mengenal Islam. Begitu ya teman-teman, mohon maaf. Terima kasih banyak atensinya Bang Tata. Semoga Allah merahmati para mujahidin terus maju, pantang mundur. Allah selalu merahmati kalian semoga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.